Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Dulur dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat insyaallah, dan saya juga berdoa semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting adalah pikiran kita tetap harus sehat, nalar kita tetap harus sehat. Jangan sampai karena krisis ekonomi lalu kita jadi ikut-ikutan tidak sehat. Terutama apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya mengikuti beberapa perkembangan, tidak saja berita tetapi polemik di sekitar kita juga. Maka malam ini kita akan bahas tentang dua jenis keluarga yang ada kaitannya dengan kita. Kita akan coba membahas tentang apa itu keluarga ideologis dan apa itu keluarga biologis. Saya kemarin ditanya tentang bagaimana pendapat saya tentang Habib. Tentang Habib. Saya tidak membahas personifikasi satu dua orang Habib, tetapi saya ditanya tentang bagaimana pendapat Gus tentang Habib. Saya bilang bahwa begini. Saya itu, ayah saya namanya Abi Mokhtar. Kami menyebutnya sebagai Bapak Guru Muhammad Abdullah Mokhtar. Dan ibu saya namanya Ibu Haja Masyrifah. Ayah ibu saya menikah tahun 61. Itu dinikahkan oleh seorang Habib. Beliau bernama Sayyid Ahmad Assegaf. Jadi, kalau saya ditanya tentang bagaimana seorang Habib, tentu saya sangat menghormati. Sebab bahkan ayah ibu saya dinikahkan oleh seorang Habib. Yang saya yakin tingkat kewalian beliau, saya percaya tingkat kesolehan beliau luar biasa. Dan bahkan sampai sekarang, anak keturunan beliau pun masih terjalin erat dengan saya. Sehingga dari sisi bagaimana kita harus menghormati dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, tentu adalah adab yang mulia. Nah, itu dari sisi penghormatan. Bahwa dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW tetap harus kita hormati. Ya. Nah, ketika kita sampai pada pertanyaan, lalu bagaimana Gus dengan polemik? Saya tidak ingin ikut dalam polemik itu. Karena bukan hak kita untuk memilah dan memilih siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang baik dan siapa yang buruk. Tetapi kita harus mendudukkan persoalannya dengan benar. Jadi, kalau kita bicara person by person, maka kita kembalikan saja kepada bagaimana syariat, bagaimana hadis, bagaimana Quran di dalam melihat ini. Tapi nanti arahnya lebih kepada kita ya. Kenapa? Jadi kalau kita bicara tentang dzurriyyah Nabi, baik mulai dari dzurriyyah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mulai dari dzurriyyah sebelum Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, semuanya juga Quran telah memberikan satu deskripsi yang jelas. Sebenarnya bagaimana sih posisi dzurriyyah orang soleh, para nabi, para rasul, dan seterusnya. Sebelum kita bahas itu, saya itu juga kadang belum sampai kepada dzurriyyah para nabi, para rasul. Sekarang saja kita ini kadang terkooptasi pada pemahaman yang sifatnya sakralistik atau mensakralkan hal-hal yang sifatnya keturunan nasab dari sisi pertalian darah. Misalnya, saya sering kali dipanggil Gus misalnya. Ini belum bicara tentang dzurriyyah nabi ya. Baru Gus itulah kalau dalam kepesantrenan itulah karena putranya kiai gitu ya. Nah, saya pernah dikritik tuh sama orang. Kenapa sih kok pakai nama Gus? Kok pakai awalan Gus gitu katanya. Ini orang seolah protes gitu. Protes, kenapa kok harus ada kekhususan tentang Gus? Saya bilang, ya justru saya dengan dipanggil Gus itu malah tidak enak. Karena Gus itu bukan privilege. Gus itu bukan fasilitas. Justru Gus itu adalah beban. Justru Gus itu adalah amanah.
Justru Gus itu adalah sebuah titel yang mengharuskan siapapun yang memakai nama Gus untuk berhati-hati. Sebab dia menyandang sebuah titel yang menyiratkan bagaimana ayahnya kiai. Ayahnya seorang tokoh agama. Ayahnya seorang guru yang digugu ucapannya dan ditiru tindakannya. Saya kalau seandainya mungkin nggak Gus gitu, ya seneng tertawa-tertawa, hahaha, seneng ya. Tetapi karena saya seorang Gus, maka itu membatasi saya tuh justru. Kenapa? Karena ternyata sunnah Nabi, kita itu ketawa harus senyum aja tuh. Atau hal-hal lain. Apakah itu sebuah limitasi, sebuah beban, sebuah batasan? Ya tergantung kita memandangnya. Kalau itu kita anggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, ya nggak usah pakai Gus. Tapi kalau kita memandang itu sebagai sebuah amanah bahwa kita harus berbuat dan bertingkah yang hati-hati baik dalam pikiran, ucapan maupun tindakan, ya itu akan menjadi suatu atribut yang baik atau good attribution. Nah, sekarang terlepas dari itu, apapun dulur, Islam itu adalah konsep yang sangat menekankan egalitarian. Artinya apa? Kesetaraan. Siapapun di mata Allah, siapapun ini di mata Allah sama di mata hukum. Gitu ya. Sama di mata hukum. Jadi sebelum ada konsep bahwa siapapun itu kedudukannya sama di mata hukum dalam hukum-hukum modern, Islam itu sudah jauh seperti itu. Kemuliaan Islam tidak ditentukan oleh nasab. Kemuliaan Islam itu ditentukan oleh akramakum indallahi atqakum. Allah sudah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya siapa yang paling mulia di antara kita adalah, di antara kalian kata Allah, adalah orang paling bertakwa. Dalam salah satu ayat juga sudah ditegaskan dulu bahwa ketika kita bicara dalam surat Al-Mu'minun disebutkan bahwa nasab itu tidak menjamin seseorang untuk menjadi baik atau buruk. Semuanya sangat tergantung pada dirinya sendiri. Apa yang ingin saya sampaikan ini adalah terkait dengan bahwa kita menghormati dan tidak menghormati dan mengkultuskan itu beda. Kalau kita menghormati, maka jelas kita harus menghormati, dilarang mencaci, dilarang menghakimi. Tapi mengkultuskan itu adalah persoalan seolah semua yang dikatakan, semua yang dilakukan itu pasti benar. Nah, ini kultus. Di dalam Islam tidak ada satupun orang yang berhak dikultuskan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri dalam salah satu hadis menyebutkan, aku tidak suka dipuji yang berlebihan dan tidak suka dikultuskan. Padahal Rasulullah itu bahkan dari sisi kemuliaan beliau itu sudah layak dan pantas dikultuskan. Toh beliau pun melarang kita untuk mengkultuskan beliau. Jadi apa yang ingin saya sampaikan begini dulu. Mulai kita lihat dari sisi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dalam surat Hud, kalau kita bisa lihat dalam surat Hud ayat 45, 46 sampai 47. Di sana peristiwanya Nabi Nuh ini ingin membawa anaknya. Waktu itu ada Karbil Azim, disebut sebagai Karbil Azim, sebagai sebuah bencana besar di mana lautan naik permukaannya. Mungkin es Antartika dan Kutub Utara sudah mencair sehingga bumi diliputi oleh air. Dalam pandangan Kan'an, putranya Nabi Nuh, putra kandung nih, dia bisa menyelamatkan diri dengan cara naik ke gunung. Awalnya memang benar air tidak nyampe ke sana, tapi lama-lama kemudian sampai naik. Allah melihat itu, tapi kemudian Nabi Nuh karena memang benar bumi putranya, setelah naiklah ke sini wahai putraku, naiklah ke sini wahai putraku, tidak mau. Memang dia beda visi, beda pandangan dengan Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, dia adalah keluargaku, tolonglah dia ya Allah. Dia adalah keluargaku, tolonglah dia ya Allah. Tapi apa kata Allah? Setelah berdoa berkali-kali, Nabi Nuh ditegur oleh Allah. Dia bukan keluargamu, wahai Nuh. Dia bukan keluargamu. Dia
keluargamu adalah orang-orang yang taat kepadamu. Orang yang mengikuti ajaranmu. Nah, kalau sudah sampai di sini, surat Hud ayat 46, 45, 46, itu menunjukkan bahwa ada dua sisi keluarga. Keluarga ideologis dan keluarga biologis. Itu juga tersiratkan lagi dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang tersirat dalam surat At-Taubah ayat 114 itu. Di sana disampaikan, wa makana istighfar. Nabi Ibrahim itu tidak berdoa untuk mendoakan istighfar buat bapaknya hanya kecuali karena memang sudah terikrar janji. Tapi begitu ayat 114 itu, begitu Allah sudah memaklumatkan bahwa ayah Nabi Ibrahim adalah musuhnya Allah karena kesyirikannya itu, maka kemudian Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya itu. Disampaikan, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, maka tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas tabayyana bahwa annahu sungguhnya bapaknya itu aduwwun lillah, musuh dari Allah, maka Nabi Ibrahim tabarra'a minhu. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Nah, berlepas diri ini menunjukkan bahwa kalimat yang ada dalam surat Hud tentang Nabi Nuh kepada putranya, Allah menyatakan, keluargamu adalah orang yang taat kepadamu. Ini yang saya maksud dari tadi, keluarga ideologis dan keluarga biologis. Secara biologis, Kan'an itu anaknya Nabi. Anaknya Nabi. Secara biologis, bapaknya Nabi Ibrahim itu bapak kandung beneran, pertalian darah bener. Tetapi ternyata Allah memberi gambaran, bapak maupun anak, keturunan atas dan bawah, itu tidak memberikan dampak apapun jika memang tidak mentaati Allah. Makanya dalam surat Al-Mu'minun di sana disebutkan, apabila sangkakala telah ditiupkan, wa idza nufikha fis-sur, gitu kan? Ketika sangkakala sudah ditiupkan, maka tidak ada pertalian bainahum di antara mereka nasyaban. Tidak ada. Pertalian nasab itu sudah tidak ada lagi. Mereka juga sudah tidak saling bertanya. Dalam ayat lain disebutkan, anak lari dari bapak, bapak lari dari anak, dan seterusnya. Nah, terkait ini dulur, maka saya ingin menegaskan kepada kita, jika putra-putrinya atau bapak ibunya Nabi dan Rasul saja masih punya kemungkinan untuk tidak bisa secara ideologis bersama, apalagi putra-putri kita, apalagi bapak ibu kita. Nah, di sanalah saya ingin ngajak malam ini untuk, ayo, dari sisi polemik itu kita tidak bisa ikut-ikutan. Saya tentu menolak segala macam bentuk caci maki, segala macam bentuk klaim-klaim tentang kesalahan. Ini jelas sesat ini. Enggak. Kita lebih baik berkaca pada diri kita sendiri. Kenapa? Dulur, dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, artinya hadis ini muttafaq alaih. Kalau di Sahih Bukhari pada hadis ke-2753, sementara kalau di Sahih Muslim hadis ke-206. Di sana disampaikan, waktu itu Nabi Muhammad menyampaikan baik kepada ya Abi Thalib, termasuk ya Fatimah binti Muhammad, kata Nabi. Kamu, ya Fatimah binti Muhammad, Sa'ani, kamu boleh minta kepadaku tentang mimali dari hartaku. Boleh, silakan. Akan aku berikan, kata Nabi. Tapi nanti di akhirat, kata Nabi, saya tidak bisa menolong. Anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah atau dari tuntutan Allah. Kalimat Rasulullah Muhammad SAW kepada Fatimah ini, Az-Zahra, itu bukan berarti kemudian Fatimah jelek, enggak. Tapi itu adalah peringatan kepada Fatimah dan juga secara eksplisit kepada seluruh umatnya bahwa jika Fatimah saja yang langsung disebut sebagai binti Muhammad. Jadi dalam hadis tersebut yang muttafaq alaih tersebut,
Rasulullah bersabda, "Ya Fatimah binti Muhammad." Kan itu berarti menunjukkan bahwa kenasaban tuh. Wahai Fatimah binti Muhammad. Wahai Fatimah binti Muhammad. Kamu bisa minta kepadaku kalau tentang harta dan apa di dunia. Tapi la a'ni, aku tidak bisa menolong. Anki minallahi syai'a. Tidak bisa. Nah, dalam konteks tidak bisa ini, bagaimana dengan syafaat Rasulullah Muhammad SAW? Rasulullah adalah Rasul yang paling mulia yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Tapi siapa yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tidak melihat apakah itu keturunan beliau atau tidak, semuanya sama dalam mata itu. Nah, ini menjadi peringatan bahwa kita semua ini jangan sampai hanya membanggakan bahwa kita ini saya ini umatnya Nabi, tetapi ternyata kita tidak mengikuti ajaran beliau. Nanti yang nggak diakui sama Allah, sama Rasulullah. Dalam hadis lain disebutkan, dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, suatu saat Rasulullah Muhammad SAW berada di telaga Haud, menunggu. Lalu ada sekelompok orang datang, ingin minta syafaat kepada beliau. Lalu sama Rasulullah, kemarilah. Tapi kemudian ditarik orang ini dari Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan, mereka adalah sahabatku." Tapi apa jawab Tuhan? "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka keluar dari ajaranmu." Nah, kalau sudah begini kan kita jadi hati-hati nih gitu. Jika Fatimah yang mengikuti Rasulullah saja diingatkan Rasulullah, jika sahabat Nabi saja diingatkan seperti itu dalam hadis, apalagi kita-kita. Itu yang pertama. Jadi kalau pandangan kita menghormati, tetap kita harus menghormati. Jangan mencaci, jangan ikut-ikutan mengolok-olok, karena beliau-beliau adalah tetap dzurriyyah Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kedua? Saya ingin mengajak sampean untuk membaca pada surat As-Saffat ya. Pada surat As-Saffat dulu. Itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam ayat yang ke-113. Ubarakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami berikan keberkahan kepada Ibrahim alaihi wa ala Ishaq, dan kepada Ishaq. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu ada Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ishaq ini banyak sekali menurunkan nabi-nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Syu'aib, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Maka di sini disebutkan, Wabarakna, dan kami berikan keberkahan alaihi, atas Nabi Ibrahim, wa ala Ishaq, dan atas Nabi Ishaq. Wa min dzurriyyatihima, dan dari sebagian keturunannya, keturunan keduanya, baik Ibrahim maupun Ishaq, ada muhsinun, ada yang muhsin baik, wa zalimun, dan ada yang jelek. Artinya apa? Zalim li nafsihi mubin. Zalim kepada dirinya sendiri secara terang-terangan. Nah, ayat ini juga memberi gambaran bahwa ada keluarga ideologis yang muhsin tadi, ya kan? Yang seperti dalam surat Hud tentang Nabi Nuh tadi. Tapi ada juga yang hanya sekedar keluarga biologis. Secara dzurriyyah, mereka keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Tetapi secara ideologis ternyata sudah zalim. Gitulah. Nah, kalau sudah demikian, ini memantik satu diskusi akhir sebelum kita ini. Bahwa ternyata kita juga harus menjaga diri kita masing-masing. Makanya kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Nah, naro dari siksa api neraka. Kalimatnya adalah kita diminta untuk menjaga diri dan keluarga kita. Kenapa? Supaya keluarga kita yang anak, istri, suami, bapak, kerabat, sepupu, segala macam ini, selain menjadi keluarga biologis, juga menjadi keluarga ideologis. Keluarga yang satu visi, yang satu frame, yang satu perahu. Mudah, gampangannya gini loh, Dulur. Saya
kemarin itu mengumpulkan anak-anak saya sampaikan kepada mereka begini. Kalau sekarang, wahai anak-anakku, kita ada di satu rumah yang sama, kita bareng kumpul di sini. Tidak inginkah kita untuk juga nanti di akhirat kumpul bareng? Nah, saya dan sampean, saya bilang gitu sama anak dan istri, tidak bisa kumpul bareng kalau kita ini berbeda arah, berbeda maksud, berbeda cara di dalam mengabdi kepada Allah. Cara dalam arti apa? Saya tidak bisa menjamin siapapun untuk bisa bersama saya. Karena apa? Di sana itu sudah disebut la khullatu wala syafa'ah. La khullah, tidak ada pertalian. Tidak ada sudah. Tidak ada pertalian, tidak ada pertolongan, tidak ada saling bisa membantu. Tidak bisa. Nah, maka yang bisa membantu adalah seperti yang disampaikan tadi. Jadi bagaimana kita memastikan itu? Ya, saya dulu waktu masih kecil juga sama Abi Muhtar, ayah saya, diajarin begitu. Gus, nek sampeyan tidak ikut ajaran yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW, tidak ikut mengikuti syariat Allah ini, ya kamu bukan keluargaku. Oh, takut nih. Tapi dari sisi ketakutan ini bukan kemudian takut lari, tapi kecintaan beliau terhadap kami dibuktikan dengan cara memastikan bahwa kami harus juga bersama, tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Makanya saya kalau dalam khutbah-khutbah nikah itu, saya sering kalau diminta itu, saya hanya sampaikan gitu aja. Cinta sejati itu adalah cinta sehidup, semati, dan sehidup kembali. Jadi bukan hanya cinta sehidup lalu semati, enggak. Cinta sehidup, semati, lalu sekembali. Maksudnya apa? Kembali lagi nanti hidup, cintanya sampai sana. Nah, how to ensure, bagaimana memastikan bahwa kita itu akan bersama-sama, yaitu tadi. Bagaimana konsep keluarga ideologis dan keluarga biologis. Jangan hanya menjadi keluarga biologis dulu, karena keluarga biologis itu seringkali ya masih dicampuri oleh friksi-friksi yang nggak penting. Misalnya sekarang begitu banyaknya orang yang rebutan warisan, begitu banyak orang yang itu. Nah, saya heran bagaimana sekarang keluarga biologis itu rentan dan renggang sekali silahnya itu silaturahminya itu, pertaliannya itu. Sudah nafsi-nafsi banget. Nah, kalau di dunia aja udah nafsi-nafsi, apalagi nanti di akhirat. Itu. Iya, nah ini yang harus kita bangun. Tapi lebih bagus lagi jika keluarga biologis dikuatkan dengan keluarga ideologis. Selain pertalian darah juga pertalian iman. Itu. Nah, ini yang jadi PR untuk kita semua. Saya sih berharap semua dulur-dulur bisa memastikan bahwa anak kita, istri kita, suami kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita adalah orang-orang yang satu frame. Enak bener. Kalau nanti dalam satu keluarga itu satu frame. Rasanya itu dalam melakukan gerak ibadah, gerak muamalah, ini satu enak. Karena kalau sudah satu frame itu diskusi-diskusi, meskipun kita tetap membuka perbedaan pendapat, tapi nanti itu tetap akan mendahulukan kepentingan bersama. Sehingga diskusinya itu dinamis, bukan diskusi sinis. Diskusinya menjadi dinamis di keluarga itu. Tetap menghargai perbedaan pendapat, tetapi nanti konklusinya itu tetap musyawarah mufakat. Nah, ini yang akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga harmonis, keluarga yang dunia, juga keluarga yang nanti di akhirat. Saya bertanya tuh sama tuh, kalian nggak pengen berpikir dan memastikan nanti di akhirat kita satu RT apa enggak ya gitu. Nanti kita di akhirat satu jalan enggak ya? Tuh, sudah waktunya kita berpikir itu. Gitu. Jadi dari fenomena polemik tentang bagaimana keturunan Nabi, kita tarik kepada diri kita sekarang. Bagaimana dengan kita sendiri yang bukan keturunan Nabi, juga bukan Nabi, juga bukan keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi saja masih di warning sama Allah, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sendiri mewarning Fatimah,
anak beliau, putri beliau. Dengan begitu, kita pun harusnya juga mengambil pelajaran itu, bahwa itu adalah juga warning untuk kita. Karena ini menjadi satu diskursus atau perbedaan yang nanti meruncing kepada saling caci kalau tidak kita tarik kepada diri kita sendiri. Karena kita tidak punya wewenang untuk menghakimi siapapun, apalagi itu keluarga atau keturunan Nabi. Sehingga baik dan benar itu urusan Allah, tetapi kita juga jangan mengkultuskan siapapun, meski keturunan Nabi sekalipun, bahwa pasti benar, pasti ini, pasti itu. Kita serahkan sama Allah. Kita serahkan kepada bagaimana Nabi Muhammad SAW mensabdakan itu. Bagaimana Quran menyatakan itu. Sehingga kita tetap menghormati, tapi terhindar dari kultus pribadi secara berlebihan. Nah, kembali ke kita. Di akhir ini saya hanya ingin memberikan satu garis besar bahwa jagalah diri kita, jagalah keluarga kita, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita di sini, di dunia, sampai nanti di akhirat. Dengan cara memastikan bahwa keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita, dan sebagainya. Ajak mereka tahajud bersama, ajak mereka puasa bersama, ajak mereka duha bersama. Bila perlu juga, ajak mereka berbakti sosial kepada tetangga dan kerabat secara bersama. Ajarin mereka tentang apa sunnah-sunnah Nabi sejak kecil, sejak mereka berada di golden age. Sehingga memastikan istri kita, suami kita, semuanya dalam frame yang sama, frame Rasulullah Muhammad SAW. Saya rasa itu dulur kajian pada pekan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tanpa maksud untuk offense atau menyerang siapapun. Kritik saya, tegur saya, dan doakan saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.